Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Esti Arimbi, NIM 857765448, Prodi PG PAUD, dari UPBJJ UT Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama dalam filsafat ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Kita sering belajar tentang ilmu, tapi jarang bertanya, apa dasarnya? Kita akan melihatnya melalui 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu itu penting? Karena filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan alat analisis untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari memiliki dasar yang logis, metode yang valid, dan manfaat yang nyata. Filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan cara kita memvalidasi kebenarannya. Tanpa landasan yang kuat, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah, metode, dan kegunaannya bagi manusia. Kita akan membahas 3 pilar filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi mengkaji apa yang menjadi objek pengetahuan dan membahas hakikat realitas yang ada. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana caranya memperoleh pengetahuan dan validitas kebenarannya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi mengkaji untuk apa? Untuk apa ilmu digunakan? Membahas nilai, etika, dan kegunaan. Kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti ada, dan logos, yang berarti ilmu. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang kita kaji? Apa yang menjadi objek kajian ilmu tersebut? Apakah objek tersebut bersifat materi atau non-materi? Ia menetapkan batas realitas dalam mengkaji ilmu. Karena ilmu harus punya batasan. Ilmu tidak mengkaji hal-hal gaib secara spekulatif, melainkan objek empiris yang bisa diamati. Dalam filsafat ilmu, ontologi memastikan bahwa objek kajian kita itu jelas batas-batasnya dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara rasional. Contohnya, seperti dalam kedokteran, ontologinya adalah tubuh fisik manusia. Ontologi memastikan ilmu memiliki objek yang jelas agar tidak bercampur dengan hayalan. Bisa juga, jika kita bicara ilmu ekonomi, maka ontologinya adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi. Jika ontologi berbicara tentang apa, epistemologi berbicara tentang bagaimana. Epistemologi adalah teori pengetahuan, bagaimana caranya kita yang semula tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, dan metode untuk mendapatkan ilmu. Di sini kita bertanya, setelah kita tahu objeknya, bagaimana kita mendapatkan ilmunya? Inilah peran epistemologi. Metode apa yang digunakan? Ia bicara tentang metode ilmiah, misalnya deduktif atau induktif. Dan bagaimana kita menguji kebenarannya ilmu tersebut agar valid dan objektif? Apakah kita menggunakan logika atau bukti lapangan? Di sini kita perlu menguji apakah sebuah informasi itu benar atau hanya sekedar asumsi. Karena epistemologi memastikan bahwa ilmu yang didapatkan dengan cara yang benar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara objektif. Yang ketiga, kita akan membahas aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai atau manfaat. Di sini kita akan bertanya, setelah ilmu ada atau ilmu didapat, lalu, untuk apa ilmu digunakan? Apakah ilmu tersebut memberikan manfaat bagi manusia? Bagaimana tanggung jawab moral ilmuwan terhadap hasil temuannya? Aksiologi itu adalah kompas moralnya. Ilmu itu netral, tapi penggunaannya tidak. Aksiologi memastikan bahwa nuklir, misalnya, digunakan untuk energi, bukan pemusnahan massal. Di sini etika bekerja. Karena ilmu tidak boleh bebas nilai secara liar atau bebas dari moral, melainkan tetap berpijak pada moralitas. Seperti ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial. Apakah penemuannya membawa kemaslahatan atau justru kerusakan? Disitulah ilmu dinilai tentang kegunaannya. Apakah suatu ilmu memberikan manfaat nyata atau justru merusak tujuan tatanan hidup? Contohnya, tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI, secara aksiologi harus dikembangkan untuk membantu manusia, bukan untuk menipu atau merugikan. Kita tadi sudah membahas 3 pilar filsafat ilmu. Sekarang sinergi 3 landasan utamanya. Ketiganya adalah satu kesatuan yang utuh, yang membentuk struktur ilmu. Ontologi memberikan bahannya, epistemologi mengolahnya, dan aksiologi menentukan arahnya. Ontologi memberikan objek atau bahan mentahnya, epistemologi mengolahnya atau memberikan metodenya, dan aksiologi menentukan arah tujuan atau hasil akhirnya.
Kita ibaratkan seperti sebuah bangunan, ontologi adalah pondasi materialnya. Epistemologi adalah teknik cara membangunnya, dan aksiologi adalah tujuan untuk apa rumah itu dibangun. Kesimpulannya adalah memahami ketiga landasan ini membuat kita menjadi akademisi yang kritis dan bijaksana. Karena ilmu yang hebat atau ilmu yang kokoh adalah ilmu yang jelas objeknya, benar atau valid caranya, dan mulia tujuannya. Ilmu tanpa ontologi akan kehilangan fokus. Ilmu tanpa epistemologi akan kehilangan kebenarannya. Ilmu tanpa aksiologi akan kehilangan nurani. Tanpa salah satu, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah atau dasarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika materi yang saya sajikan banyak kekurangannya. Terima kasih.